Assalamualaikum Pak Bule. Waalaikumsalam. Pripun kabar jenengan Pak Bule? Kabar sehat-sehat saja, alhamdulillah. Alhamdulillah, muga-muga diparingi kesehatan terus nih Pak Bule. Amin. Diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, amin. Dan diberikan rezeki yang barokah. Betul Pak Bule. Ini saya sudah lama nggak kesini Pak Bule. Iya. Kangen ini saya sampai itu warung Pak Bule. Saya sendiri juga kangen kok. Saya tanyakan Mbak Ledi kok mana kok. Ya, kok sudah lama nggak kesini. Ibu sehat juga Pak Ibu? Alhamdulillah. Lama ya, udah hampir 1 bulan lah saya ke sini. Biasanya tiap hari ke sini ya Pak. Ya, perkara ini Pak Bule, perkara penyakit internasional pandemi ini Pak Bule. Apa? Pandemi. Mbak, pinjam korannya Mbak. Bakarin Mbak. Ngomong. Orang aku yang bonceng Mbak Ledi kok gimana caranya? Iya. Siapa Bule? Habis ini kesini lagi ya Pak Bule? Iya. Saya masih mau ngobrol-ngobrol banyak ini sama Pak Bule. Mas, saya Mas. Mbak? Iya Pak, hati-hati Pak. Ya. Mantap aktif. Masuk ke lawan berapa toh? Kalau bos. Mau kemana Pak Bule? Ini loh. Mau resik-resik ya Pak Bule ya? Rapikan dulu. Ya Pak, sekarang harus bersih-bersih Pak. Biar terhindar dari penyakit Pak sekarang Pak. Itu apa namanya Pak Bule? Tangan. Wala, hand sanitizer. Jangan lupa minum vitamin Pak Bule. Minum vitamin C. Sudah Pak Bule? Sudah. Resik-resik tadi ya Pak Bule. Ya. Jadi habis orang pesan dan sudah dimakan, orangnya sudah Dibersihkan. selesai dan pulang, segera dibersihkan semuanya Pak Bule. Sekarang kan kondisinya Pak Bule, pandemi. Iya. Penyakit yang disebut corona dan wabah ini sudah terkenal, sudah sampai masuk ke Indonesia sekarang. Lebih khususnya sudah masuk Malang, karena datanya Malang sama Surabaya sendiri itu di Jawa Timur itu mana Pak Bule? Zona merah bahasanya. Kalau kita sebagai masyarakat, khususnya Pak Bule sebagai masyarakat sini itu masyarakat Karangploso khususnya Pak Bule itu gimana? Sementara ini untuk Karangploso aman. Tanggapannya? Ya, aman. Karangploso. Ya. Kan katanya ada Pak. Kan katanya ada. Apa? Yang di GPA itu ada katanya. Kurang tahu ya. Tadi saya tanya Pak Tono kok.
Nggak ada. Nggak ada ini Karangposo. Oh, yang barusan itu pegawai apa Pak? Pegawai kecamatan. Kecamatan. Jadi infonya masih belum ya. Iya, katanya Pak Tono, mereka ini kan apa? Kepala Satpol PP. Kepala Satpol PP Kecamatan Karangposo. Kan kalau urusan keamanan kan kalau kecamatan kan kita tahu, katanya nggak ada Karangposo. Alhamdulillah, mudah-mudahan nggak sampai terjadi ya Pak Bule ya. Meskipun wabahnya memang sudah gempar bahasanya Pak Bule. Kalau menanggapi penyakitnya sendiri itu, tanggapan pribadi Pak Bule itu gimana sih menyikapinya? Ya, kita mengikuti petunjuk dari pemerintah saja. Aturannya kita harus Ya. mengkonsumsi rempah-rempah ya. Memang di rumah juga bikin. Oh, wah. Iya, bikin minuman dari Asupan ya Pak Bule iya, ya. itu. Bikin imun kita jadi Terus untuk kebal ya. ya untuk cuci tangan, setelah sering cuci tangan kita laksanakan. Laksanakan. Yang dulunya mungkin tidak terlalu memperhatikan sedetail itu, kadang kita lupa, sekarang menjadi lebih sering gitu ya Pak. Mungkin ada tanggapan lain selain ikut aturan dari pemerintah sendiri. Kita takut kalau keliru nanti malahan iya, karena kita orang awam, kita nggak tahu masalah secara detail, secara medis. Kalau kita kita perkiraan sendiri nanti malah keliru nanti. Malah kita takut keliru itu. Iya. Tujuannya kita baik, tapi kalau keliru kan malah parah malah. Wah, iya, itu masalahnya. Ya kalau barangnya itu bisa dilihat dengan mata gitu enak, oh ke sana. Ya, kita menghindar kan gitu, kita nggak tahu. Iya. Pak Bule selaku yang pelaku usaha gitu namanya, selaku pelaku usaha punya warung di sini, dari adanya penyakit ini yang mau nggak mau masyarakat sedikit panik begitu Pak Bule ya. Kira-kira ada dampak entah dari penjualan ataupun apa Jelas. ada dampak seperti itu ya Pak? Ya. Dampak selaku Ya. pelaku usaha ya, Ya berkurang jelas ya. kurang ya Pak. Yang biasanya sedikit lumayan Ya. mengurangi Ya. karena berkat dampak ini banyak. Ya kalau yang kita dengar juga kan infonya untuk mensterilkan itu kurang lebih 2 bulanan katanya. Ya. Makanya ada anak-anak sekolah diliburkan sementara yang akhirnya berdampak pada pelaku usaha. Pelaku usaha juga ikut sepi, akhirnya bisnisnya juga sedikit menurun gitu, termasuk warungnya Pak Bule gitu ya. Kalau hikmah pribadi mungkin Pak Bule mungkin ada tanggapan hikmah dari kejadian inilah, yang kita tahu segala penyakit itu kan datangnya dari Gusti Allah gitu Pak. Ya. Gimana tanggapannya Pak Bule? Mungkin ada yang mau di-share mungkin hikmah dari kejadian ini. Kan hikmahnya jelas. Kita lebih menjaga kesehatan, juga menjaga kebersihan. Yang jelas itu. Kebersihan ya, Dan kesehatan. Iya. Kan kalau awalnya kita dari mana-mana nggak pernah cuci tangan, sekarang harus cuci tangan. Harus cuci tangan ya. Ya. Benar-benar. Ya kalau memang masalah kewajibannya sebagai orang muslim kan kita sudah terbiasa lima waktu itu mesti wudu ya, Dan melaksanakan ibadah ya, sholat ya Pak Bule. itu. Makanya itu kita lebih banyak meningkatkan masalah itu kebersihan. Kebersihan yang paling utama itu kebersihan itu ya Pak. Cuma ini sudah menjelang bulan Ramadan juga gitu Iya, kan Pak iya. Bule. Akhirnya untuk mengatasi wabah ini kan dibatasi untuk kerumunan kan gitu ya Pak Bule ya. Juga kan ada bahasa untuk tidak sholat ke masjid gitu-gitu, itu gimana tanggapan Pak Bule? Kalau Sementara kan menjelang Ramadan,
Tapi kalau Jumatan saya tetap hadir saya. Sholat Jumat itu saya hadir, kemarin juga hadir. Ya. Tapi kalau yang hari-hari biasa, ini sementara masih saya nggak ke masjid. Ya. Biasanya kan saya itu aktif maghrib sama subuh itu pasti Aktif ya, ya, Pak. pasti aktif saya sama ibu aktif ke masjid. Kalau maghrib ibu enggak, kalau yang subuh ibu aktif. Kalau saya ada beberapa bapak-bapak yang tua-tua itu biasanya ke masjid memang. Maghrib sama terus Ya, ya. sementara yang ngaji diberhentikan. Di pondok Diberhentikan. ngaji di rumah sekarang. Ya. Di pondok. Karena kan saya ikutnya jamaah di pondok lah, masjid pondok pesantren lah. Jadi ngajinya yang biasanya yang ngaji biasa Ya, itu Pak. malam Selasa itu habis sholat maghrib. Ya. Terus yang hari Sabtu ikut toreko, yang sudah toreko. dibayar itu khusus hari Sabtu, tapi itu khusus yang ikut. Sudah telepon. Iya, Sudah dibayar. sudah dibayar. Kalau dampak sosialnya sendiri berkat penyakit ini kan mau nggak mau kita dibatasin untuk bersalaman, contohnya, Ya. karena kan takut ada penularan gitu, Ya. itu kan tak budaya. Gimana tanggapannya Pak Buda itu? Sementara kan dibatasi, Iya. belum boleh salaman dulu. Ya. Khawatir kan kita nggak tahu Ya. dia. Kalau tanggapan saya, menurut saya masalah saat bersalaman itu kita lihat orangnya dulu. Kalau orangnya itu yang biasa ketemu setiap hari, menurut saya nggak terlalu jadi masalah. Yang orang baru saat pergi jauh ya itu kita yang masih tanda tanya itu. Ketar-ketir ya Pak. Iya, apalagi sampai dari mana, dari Jakarta atau mungkin dari luar negeri lah, itu kita masih pikir-pikir aja. Iya, takutnya ya orang itu masih belum sehat betul gitu. Takutnya gitu. Ya, semoga ujian ini yang namanya penyakit corona ini semoga segera pulih ya. Oh Pak. iya, masalahnya yang saya sedikit berpikir kan ini. Gimana Pak? Kan cucu saya itu kan Ya. mau masuk sekolah ini, mau sekolah di Malang. Yang Dari mana cucunya Pak Buda? di Bontang, Kalimantan Timur. Walah, mau ke Malang. Iya, mau Ajaran disekolahkan di tahun Malang. ini. Iya, rencananya masuk sekolah di sini, sudah didaftarkan di sini memang. Oh, walah, iya Pak Buda. Iya, mau masuk sekolah SD Ah, kelas 1. Ya, maunya gitulah. Kalau ini nggak bisa pulang kan gimana? Nanti akhirnya akan tertunda ini hari. Kalau katanya orang mudik nggak boleh kan nggak bisa pulang. iya Pak. Ya nggak tahu kalau alasannya mendaftarkan anaknya boleh. Tapi kayaknya kalau untuk ajarannya sendiri itu juga ikut dipending Pak. Iya. Jadi juga dipending. Jadi untuk pendaftarannya kayaknya mungkin Iya. salah. Ya, semoga segera pulih kembali Pak Buda ya. Ya hikmahnya semoga kita selalu membersihkan diri untuk terhindar dari penyakit itu tadi ya Pak Buda ya. Ya, termasuk kalau nanti sudah pulih kembali usahanya Pak Buda kan juga ikut normal kembali nantinya gitu kan ya. Semoga diberikan kesehatan semuanya. Iya. Diberikan umur yang panjang gitu ya Pak Buda ya, dan juga diberikan rezeki yang berkah ya Pak Buda ya. Terima kasih untuk wawancaranya hari ini Pak Buda ya. Iya, Semoga- cuma segitu aja. Semoga diberikan kesempatan untuk bisa sharing-sharing kembali di lain waktu gitu ya Pak Buda ya. Ya, karena masih dibatasi belum bisa salaman ya, Ya. ngapunten ya Pak Buda, Ya. bukan untuk tidak sopan atau apa. Ya. Karena kita ikut aturan dari pemerintah Ya. dulu. Sebagai muslim sebenarnya berat tidak salaman itu Pak Buda, cuma ya karena itu menjaga itu karena suasana masih ini ya Pak Buda ya. Terima kasih atas waktunya ya Pak Buda ya. Gini Pak Bule, semoga Indonesia sehat ya Pak Bule. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.